Abdullah bin Ummi Maktum adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai salah satu sahabat yang buta, tetapi memiliki semangat yang luar biasa dalam berjuang di jalan Allah. Meskipun mengalami keterbatasan fisik, Abdullah bin Ummi Maktum menunjukkan keteguhan hati, keberanian, dan ketekunan dalam menyebarkan Islam. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Makkah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum bin Qais, namun lebih dikenal dengan nama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau lahir dalam keluarga yang cukup sederhana dan memiliki keturunan dari suku Mudar, salah satu suku besar di Arab. Ibunya, Ummu Maktum, adalah seorang wanita yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Makkah. Sejak lahir, Abdullah bin Ummi Maktum tidak bisa melihat. Ia dilahirkan dalam keadaan buta, namun hal ini tidak menghalangi semangatnya dalam hidup dan dalam memperjuangkan ajaran Islam. Meski dalam kondisi fisik yang tidak sempurna, ia memiliki hati yang kuat dan tekad yang sangat besar. Abdullah bin Ummi Maktum termasuk dalam golongan orang yang memeluk Islam pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia mendengarkan tentang ajaran Islam dan segera menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, seperti banyak orang lainnya, Abdullah dan para pengikut awal Islam harus menghadapi banyak tantangan dan tekanan dari masyarakat Quraisy yang menentang ajaran baru tersebut. Keterbatasan fisik yang dimiliki Abdullah bin Ummi Maktum tidak menghalanginya untuk mengikuti ajaran Nabi. Bahkan, ia menunjukkan kesungguhan yang luar biasa dalam menyambut Islam dan berusaha untuk mencontoh keteladanan Nabi Muhammad SAW. Keimanan dan ketekunannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Abdullah bin Ummi Maktum memiliki peran penting dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Meskipun buta, ia tetap aktif dalam perjuangan Islam. Salah satu momen penting dalam kehidupan Abdullah bin Ummi Maktum adalah saat ia menjadi salah satu yang pertama kali memeluk Islam di Makkah dan terus mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW, meskipun keadaan sosial dan politik saat itu sangat berat bagi umat Islam. Abdullah bin Ummi Maktum dikenal sangat gigih dalam belajar dan menyebarkan ajaran agama, meskipun keterbatasan fisiknya. Dia sangat ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam dan selalu mencari kesempatan untuk berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sangat menghormati ketekunan dan semangat Abdullah, meskipun beliau menghadapi kesulitan karena keadaan fisiknya yang tidak memungkinkan untuk berinteraksi seperti sahabat lainnya. Salah satu peristiwa penting terkait dengan Abdullah bin Ummi Maktum adalah ketika beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam suatu kesempatan. Namun pada saat itu Nabi sedang berbicara dengan beberapa tokoh Quraisy dari kaum elit Makkah. Nabi Muhammad SAW, dalam situasi tersebut, mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum yang datang meminta petunjuk. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Abasa, ayat 1-10, yang menegur Nabi Muhammad SAW untuk tidak memalingkan wajahnya dari Abdullah bin Ummi Maktum. Allah menurunkan wahyu untuk mengingatkan Nabi, bahwa Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang tulus dalam mencari ilmu, sementara orang-orang kaya dan berkuasa yang mendekati Nabi mungkin memiliki niat yang berbeda. Berikut adalah ayat yang diturunkan. Dia, Nabi Muhammad, memalingkan wajahnya dan berputus asa, karena seorang buta datang kepadanya. Surah Abasa, ayat 1-2. Ayat ini mengajarkan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk tidak memandang rendah orang-orang yang tampaknya tidak memiliki kedudukan sosial, tetapi memiliki semangat yang tinggi dalam mengejar ilmu dan agama. Abdullah bin Ummi Maktum, meskipun buta, adalah contoh orang yang mencari kebenaran tanpa melihat status sosialnya. Sewaktu ayat ini turun, Rasulullah kemudian memanggil Ibnu Ummi Maktum dan memberi dia suatu kehormatan dengan menunjuknya sebagai wakil beliau di Madinah pada saat beliau menghadapi peperangan untuk yang pertama kalinya. Karena itu juga, maka Ibnu Ummi Maktum memiliki kedudukan tinggi di kalangan penduduk Madinah. Apalagi dia seorang sahabat yang paling banyak menghafal ayat Al-Quran, sebagaimana juga banyak hafal hadis-hadis Rasulullah. Selain itu, Ibnu Ummi Maktum bercita-cita untuk dapat mengikuti jihad di medan peperangan walaupun matanya buta. Dia menyampaikan keinginannya itu kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Tentu saja para sahabat merasa amat senang karena keutamaan yang dimiliki Ibnu Ummi Maktum. Suatu saat Ibnu Ummi Maktum merasa sangat sedih dan pilu hatinya tatkala turun wahyu kepada Rasulullah yang berbunyi, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk atau yang tidak turut berperang." Ibnu Ummi Maktum berkata, "Ya, Tuhanku, Engkau memberiku ujian begini, bagaimana saya dapat berbuat?" Kemudian turunlah ayat yang berbunyi, "Selain yang mempunyai uzur." Penghormatan seperti apakah gerangan yang lebih tinggi dari penghormatan ini, di mana wahyu diturunkan 2 kali lantaran persoalan Ibnu Ummi Maktum. Yang pertama merupakan teguran kepada Nabi Muhammad,
dan yang kedua ketentuan berperang bagi orang yang mampu dan yang berhalangan, termasuk diantaranya adalah Ibnu Ummi Maktum. Setelah hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ummi Maktum tidak hanya berperan sebagai pengikut yang setia, tetapi beliau juga diberi tanggung jawab besar oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memberikan tugas kepadanya untuk menjadi pengganti beliau dalam memimpin sholat ketika beliau tidak bisa hadir di Madinah. Ini adalah penghormatan yang besar bagi Abdullah bin Ummi Maktum, karena ia tidak hanya dipercaya untuk menjadi imam sholat bagi umat Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa dalam Islam, kualitas iman dan kedekatan seseorang dengan Allah tidak tergantung pada kondisi fisik. Abdullah bin Ummi Maktum juga terlibat dalam banyak urusan dakwah dan kegiatan sosial di Madinah. Kepercayaannya terhadap Allah dan Rasul-Nya membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh umat Islam di Madinah. Selain itu, ia juga terus mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam berbagai pertempuran, meskipun peran utamanya lebih banyak dalam memberikan dukungan moral dan dakwah. Abdullah bin Ummi Maktum juga ikut serta dalam berbagai perang besar yang terjadi setelah hijrah, meskipun beliau tidak bisa berperang secara langsung seperti sahabat lainnya karena keterbatasan fisiknya. Namun, kontribusinya tetap sangat penting dalam memberikan semangat dan dukungan kepada umat Islam. Abdullah bin Ummi Maktum ikut serta dalam Perang Badar, pertempuran pertama antara kaum muslimin dan Quraisy. Meskipun ia tidak bertempur di garis depan, ia tetap mendukung perjuangan umat Islam dengan penuh semangat. Dalam pertempuran ini, pasukan muslim memperoleh kemenangan besar meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraisy. Selain itu, Abdullah bin Ummi Maktum juga berperan dalam Perang Uhud dan Perang Khandaq, di mana beliau tetap mendampingi Nabi Muhammad SAW meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berperang seperti sahabat lainnya. Meskipun demikian, keberadaannya di samping Nabi menunjukkan betapa besarnya rasa cinta dan pengorbanannya terhadap Islam. Namun demikian, Ibnu Ummi Maktum tetap mempunyai hasrat yang kuat untuk dapat berperang bersama barisan kaum mujahidin. Dia telah mengutarakan hasratnya ini hingga berkali-kali. Dia berkata kepada sahabat-sahabat Rasulullah, "Serahkanlah panji kepadaku, karena sesungguhnya aku adalah seorang buta sehingga tidak akan dapat melarikan diri. Tempatkanlah saya di antara kedua pasukan." Sang sahabat mulia dan agung ini tidak berakhir hayatnya sebelum Allah mengabulkan hasrat hatinya tersebut. Pada saat Perang Qadisiyah, dia sebagai pembawa panji pasukan berwarna hitam. Dialah seorang buta pertama yang turut berperang dalam sejarah peperangan Islam. Abdullah bin Ummi Maktum wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dan beliau dimakamkan di Madinah. Sebelum wafat, beliau sangat mencintai Islam dan tetap setia dalam menyebarkan ajaran agama meskipun menghadapi berbagai ujian hidup. Keteladanannya dalam kesabaran, ketekunan, dan semangat dalam menuntut ilmu adalah salah satu warisan besar yang ditinggalkan kepada umat Islam. Nabi Muhammad SAW sangat menghormati Abdullah bin Ummi Maktum dan menaruh perhatian besar padanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang yang sangat mulia di sisi Allah. Allah telah memuliakannya dengan wahyunya." Abdullah bin Ummi Maktum adalah sosok sahabat yang sangat mulia dan penuh keteladanan dalam sejarah Islam. Meskipun ia dilahirkan dengan keterbatasan fisik sebagai seorang yang buta, ia tidak membiarkan hal tersebut menghalangi tekad dan semangatnya dalam menuntut ilmu, beribadah, dan berjihad di jalan Allah. Perannya sebagai imam, pengajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan keteladanan yang ia tunjukkan dalam hidupnya membuatnya menjadi sosok yang dihormati di kalangan umat Islam. Kisah Abdullah bin Ummi Maktum mengajarkan kita bahwa dalam Islam, kualitas iman dan kedekatan dengan Allah tidak ditentukan oleh penampilan atau kesempurnaan fisik, status sosial, atau harta benda, melainkan oleh ketulusan hati dan keteguhan dalam berpegang teguh pada ajaran agama.